Halo, perkenalkan nama saya Carolina Yusilva Setia, NIM 22190072, Program Studi Akuntansi dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Baik, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua jenis kasus. Yang pertama, kasus Melinda palsukan tanda tangan nasabah. Dan yang kedua, kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Baik, kasus Melinda palsukan tanda tangan nasabah. Analisis permasalahan yang pertama, pembobolan dana di bank yang merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh Melinda. Melinda melakukan banyak pemalsuan tanda tangan yang tidak diketahui oleh nasabah. Pelaku diduga mengalirkan hasil penggelapan dana nasabah tersebut ke 30 rekening. Yang kedua, kasus tersebut disebut sebagai pelanggaran terhadap etika profesi di bidang sistem informasi karena Melinda tidak bertanggung jawab secara profesional terhadap dengan melakukan tindakan yang menyimpan dari maksud dan tujuan usaha bank. Selain itu juga melanggar prinsip integritas karena merusak kepercayaan. Baik, yang berikutnya, kasus pembobolan bank yang seperti yang dilakukan oleh Melinda terjadi karena lemahnya proses internal perbankan seperti pengawasan dan supervisi atasan yang tidak optimal sehingga dapat menimbulkan kolusi antar oknum pegawai bank. Baik, yang berikut solusi permasalahan. Yang pertama, memperkuat penegakan hukum karena masih dapat penegakan hukum terdapat kelemahan dalam undang-undang dan penegakan hukum terhadap pembobolan rekening belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Yang kedua, memperbaiki pengawasan dan koordinasi Bank Indonesia karena selama ini dijadikan pembobol bank untuk beraksi. Yang ketiga, memperkuat proses perekrutan sumber daya manusia perbankan sehingga yang diterima benar-benar mempunyai kredibilitas tinggi. Yang keempat, Kejaksaan Agung harus memberi barang bukti berupa uang milik tersangka penggelapan uang nasabah diserahkan penyelidik badan dan kriminal. Dan selain itu juga harus memeriksa barang bukti lainnya seperti uang tunai serta dokumen lainnya. Yang kelima, maka dari itu, etika dari profesi bidang sistem informasi menempatkan kebijakan memastikan kebutuhan budaya etika. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan kasus terkait PT Megasari Makmur dengan produk HIT. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang terkait dengan kasus pelanggaran etika bisnis. Kasus ini melibatkan produk HIT yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Perjalanan obat nyamuk bermula pada tahun 1996 diproduksi oleh PT Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur yang memproduksi banyak produksi seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Obat nyamuk HIT juga menggunakan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh untuk kelasnya. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produk keluar Indonesia. Obat nyamuk yang diproduksi PT Megasari dinyatakan ditarik dengan peredaran karena penggunaan zat aktif berprosedur dan diklorofos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini Komisi Pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Yang berikutnya, analisis permasalahan. Yang pertama, berdasarkan permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa PT Megasari Makmur melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis dan terhadap prinsip kejujuran. Yang kedua, pelanggaran etika bisnis dapat dilakukan oleh siapapun tidak memandang besar kecilnya suatu perusahaan, seperti PT Megasari Makmur pun berani melakukan aksi kecurangan untuk menekan biaya produksi demi memperoleh laba besar dan produksi rendah. Pelanggaran etika bisnis dapat melemah daya saing produksi industri di pasar internasional, seperti halnya permasalahan pada
Pada PT Makmur, permasalahan muncul karena kurangnya pengetahuan. Solusi yang berikutnya, solusi permasalahan. Perusahaan melakukan rekal produk HIT yang diduga mengandung bahan berbahaya. Perusahaan dapat menghentikan distribusi produk yang berpotensi membahayakan konsumen. Yang kedua, perusahaan harus segera melakukan investigasi terkait masalah kualitas produk HIT. Yang ketiga, transparansi dan komunikasi penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi secara transparan dengan konsumen. Yang berikut, pemberdayaan karyawan perusahaan perlu membangun karyawan lebih proaktif dalam membantu kualitas sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.